Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah sukses PT Sinar Sosro. Sebelum menceritakan kisah sukses PT Sinar Sosro, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Yang pertama saya Faisal Zita Raihan. Saya Muhammad Faisal. Saya Rizkiansa. Saya Muhammad Rafa. Di sini sebelum itu kami akan menjelaskan apa sih PT Sinar Sosro itu. PT Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan minuman yang sudah menjadi salah satu entitas bisnis terkemuka di Indonesia. Bermula dari sebuah usaha kecil teh seduh yang didirikan pada tahun 1940 di Slawi, Jawa Tengah. Kini PT Sinar Sosro telah berkembang menjadi sebuah raksasa industri minuman dengan portofolio produk yang beragam. Perjalanan panjang yang dilaluinya telah menjadikan PT Sinar Sosro sebagai salah satu ikon bisnis teh di Indonesia yang disegani. Dan selanjutnya kita akan berbicara mengenai sejarahnya PT Sinar Sosro. Pada tahun 1940 sampai 1969, PT Sinar Sosro dirintis oleh Sudarno Sosro Jojo. Perusahaan ini awalnya memproduksi teh seduh dengan merek teh cap botol. Pada masa ini, PT Sinar Sosro fokus pada pengembangan kualitas produk teh seduh. Selanjutnya, pada tahun 1969 sampai 1974, PT Sinar Sosro memiliki gagasan cemerlang untuk mengembangkan teh siap minum dalam kemasan botol dengan nama teh botol Sosro. Produk inovatif ini menjadi pelopor teh siap minum di Indonesia dan bahkan di dunia. Dan yang terakhir itu tahun 1974 sampai sekarang. Sejak meluncurkan teh botol Sosro pada tahun 1974, PT Sinar Sosro terus berinovasi dengan memunculkan berbagai varian produk baru seperti fruity, teh celup Sosro, Sosro green tea, dan lainnya. Hal ini memperkuat posisi Sosro sebagai pemimpin pasar teh di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan berbicara mengenai struktur perusahaan PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro itu memiliki dua, yang itu pertama ada perusahaan induk dan anak perusahaan. Pada perusahaan induk, PT Sinar Sosro adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang minuman dengan produk utama teh Sosro. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1940 oleh Sudarno Sosro Jojo di Slawi, Jawa Tengah, Indonesia. Dan anak perusahaannya saat ini, PT Sosro memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain PT Sosro Indonesia, PT Sari Pusada, PT ABC Susu, PT Nutrisi Indonesia, PT Nutrifood Indonesia, PT Royal Dutch Friesland Food atau RFF, dan PT Nutritia Nederland BF. Selanjutnya, visi, misi, dan nilai inti dari PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah menjadikan perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan kapan saja dan di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. Misi dari PT Sinar Sosro adalah membangun merek Sosro menjadi merek yang alami, berkualitas, dan unggul, serta meningkatkan jaringan distribusi baik nasional maupun internasional dengan memperkenalkan produk-produk di bidang minuman. Nah, intinya adalah integritas, inovasi, kolaborasi, pelayanan prima, dan kepedulian sosial. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif PT Sinar Sosro. Yang pertama, merek yang kuat dan dapat dipercaya. Sosro telah menjadi merek teh yang sangat dikenal dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Hal ini menjadi modal besar bagi perusahaan dalam mempertahankan posisinya di pasar. Yang kedua, jaringan distribusi yang luas. PT Sinar Sosro memiliki jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke pasar internasional. Hal ini memungkinkan produk-produk Sosro dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen. Ketiga, manajemen yang berpengalaman. Didukung oleh manajemen yang berpengalaman inovatif, PT Sinar Sosro dapat mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan terus berinovasi mengembangkan produk-produk barunya. Yang keempat, kualitas produk terbaik. Awal PT Sinar Sosro
Sejak awal, PT Sinar Sosro selalu menjaga kualitas produknya, bahkan bahan baku berkualitas, proses produksi dan yang higienis, dan kontrol kualitas yang ketat menjadi kunci utama dalam menghasilkan produk-produk sosro yang unggul. Selanjutnya lagi, disertifikasi produk Sinar Sosro. Teh botol sosro, produk andalan PT Sinar Sosro yang telah menjadi ikon teh siap minum di Indonesia. Botol sosro menawarkan rasa asli teh yang segar dan nikmat. Yang kedua ada fruity, varian teh siap minum dengan berbagai rasa buah-buahan yang segar, seperti lemon, jeruk, apel, dan lainnya. Fruity menawarkan sensasi rasa yang unik dan menyegarkan. Yang ketiga, teh celup sosro. Produk teh celup yang praktis dan mudah dinikmati. Teh celup sosro hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari klasik hingga rasa buah-buahan. Yang terakhir, produk inovatif lainnya, PT Sinar Sosro juga telah meluncurkan berbagai produk minuman inovatif lainnya, seperti Soso Green Tea, Taps Tea, Country Choice, Joy Tea, dan Happy Juice. Selanjutnya ada strategi ekspansi pasar PT Sinar Sosro. Yang pertama adalah penetrasi pasar domestik. PT Sinar Sosro terus memperkuat posisinya di pasar dalam negeri melalui strategi pemasaran yang agresif, inovasi produk, dan perbaikan jaringan distribusi. Yang kedua adalah ekspansi ke pasar internasional. Selain pasar domestik, PT Sinar Sosro juga aktif memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar global dengan melakukan ekspor produk ke berbagai negara. Yang ketiga adalah diversifikasi bisnis. Untuk mengurangi risiko ketergantungan pada produk teh, PT Sinar Sosro juga melakukan diversifikasi bisnis dengan meluncurkan produk-produk minuman lain seperti jus dan susu. Selanjutnya adalah analisis SWOT PT Sinar Sosro. Yang pertama adalah kekuatan. Yang pertama, merek yang kuat dan terpercaya. Yang kedua, pangsa pasar yang besar. Yang ketiga, jaringan distribusi yang luas. Yang keempat, produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima, manajemen yang berpengalaman. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan pada produk teh botol. Yang kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar minum di Indonesia. Yang kedua adalah ekspansi ke pasar internasional. Yang ketiga, peluncuran produk baru. Yang keempat, diversifikasi bisnis. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama itu masuknya pesaing baru. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Yang ketiga, peraturan pemerintah yang lebih ketat. Dan ketiga adalah dan yang terakhir, bencana alam. Selanjutnya ada strategi inovasi produk PT Sinar Sosro. Yang pertama itu melakukan riset dan pengembangan. PT Sinar Sosro memiliki tim riset dan pengembangan yang terus mencari tren dan inovasi terbaru di industri minuman untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan selera pasar. Selanjutnya itu ada peluncuran produk baru. Setiap tahun, PT Sinar Sosro selalu memperkenalkan produk-produk baru, baik itu varian baru dari produk lama maupun produk inovatif yang sama sekali baru. Selanjutnya itu masukan dari konsumen. Perusahaan juga senantiasa mendengarkan suara konsumen dan menggunakan umpan balik mereka untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya itu kontrol kualitas ketat. Seluruh proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan, dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga kualitas produk sosro yang konsisten. Selanjutnya yaitu analisis kemungkinan strategi produksi. Kesatu, merek yang sudah mapan. Teh Sosro dikenal sebagai merek teh original identik dengan rasa klasik yang tidak berubah. Meluncurkan rasa baru pada Teh Sosro mungkin dianggap risiko merusak citra merek tersebut. Fruity sebagai merek yang lebih baru dan identik dengan inovasi rasa. Lebih cocok untuk bereksperimen dengan varian rasa baru. Yang kedua itu target konsumen. Fruity mungkin ditargetkan untuk konsumen yang lebih mudah dan mencari sensasi rasa baru. Sedangkan Teh Sosro ditargetkan untuk konsumen yang lebih luas, termasuk mereka yang menghargai tradisi dan cita rasa original. Yang ketiga, segmentasi produk. Sosro mungkin ingin segmentasikan produknya dengan Teh Sosro untuk konsumen teh original dan Fruity untuk konsumen teh rasa buah. Selanjutnya itu adalah prospek dan tantangan ke depan. Yang satu, inovasi produk berkelanjutan.
PT Sinar Sosro harus terus berinovasi dan meluncurkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan selera konsumen untuk mempertahankan kepemimpinannya di industri minuman. Ekspansi pasar global. Peluang untuk mengekspor produk Sosro ke pasar internasional masih sangat besar, sehingga perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya itu efisiensi operasional. Upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi serta pengendalian biaya akan menjadi kunci penting bagi PT Sinar Sosro dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang perusahaan PT Sinar Sosro. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.